Oke, jadi di hadapan kita ini ada sebuah materi yang kaya sekali. Isinya membahas titik temu antara tekanan psikologis modern, krisis eksistensial nah ini yang menarik, bagaimana struktur kekuasaan itu membentuk pengalaman kita. Dari fenomena yang spesifik banget seperti revenge bedtime procrastination, Betul, sampai ke isu yang lebih besar seperti erosi empati pada mereka yang berkuasa. ada benang merahnya di sana. Ada benang merah yang sangat kuat, mari kita coba telusuri bersama gimana caranya agar rangkaian analisis ini bisa ditenun jadi satu argumen yang lebih tajam dan berdampak. Oke, mari kita mulai. Poin pertama yang kami lihat, ini soal hubungan sebab akibat. Kumpulan tulisan ini sudah sangat baik ya memetakan dua dunia yang berbeda. Mhm. Di satu sisi ada gejala psikologis individu, stres, cemas. Di sisi lain, ada analisis soal dinamika kekuasaan struktural. Tapi keduanya ini masih seperti berjalan di rel yang terpisah ya? Tepat sekali, hubungan sebab akibat di antara keduanya itu masih tersirat, belum digali sampai tuntas. Betul-betul. Kita disajikan diagnosis yang kuat ya, soal krisis eksistensial, stres di tempat kerja. Lalu di sisi lain ada analisis canggih tentang gimana kekuasaan itu bisa mengubah fungsi otak. Nah, itu dia. Tapi apa pembaca secara eksplisit diajak melihat gimana seorang pemimpin yang kehilangan empati secara neurologis itu adalah arsitek dari lingkungan kerja toksik yang melahirkan gejala-gejala tadi? Itu yang belum nyambung. Iya kan? Saat ini, kedua gagasan besar itu seolah-olah berjalan paralel saja, belum saling bersinggungan secara argumentatif. Jadi pembaca dibiarkan menyimpulkan sendiri. Persis, padahal hubungan krusialnya ya di situ. Oke, jadi sarannya adalah coba deh berbagai temuan ini dirajut jadi satu narasi kausal yang utuh. Mm-mm. Jadi kita membingkai gejala-gejala psikologis kayak stres, cemas, atau bahkan penundaan waktu tidur itu bukan lagi sebagai masalah personal semata. Bukan salah individunya. Bukan, tapi sebagai konsekuensi logis dari cara kekuasaan beroperasi dalam masyarakat modern, baik di level mikro maupun makro. Dan ini bisa dibuat sangat konkret. Contohnya saat membahas revenge bedtime procrastination yang akarnya dari hilangnya otonomi. Iya, Jangan berhenti di situ, langsung kaitkan dengan artikel tentang kekuasaan. Sajikan fenomena ini sebagai sebuah, katakanlah, pemberontakan mikro. saya suka istilah itu, pemberontakan mikro. Iya kan? Itu satu-satunya ruang di mana individu bisa merebut kembali kendali dari struktur kekuasaan, jadwal kerja, tuntutan atasan, yang mendominasi waktu siangnya. Jadi begadang itu jadi sebuah tindakan politis kecil. Tepat. Bukan lagi soal manajemen waktu yang buruk. Ini soal merebut kembali agensi diri. Framing seperti ini langsung mengubah segalanya. Dan bisa lebih dalam lagi kan? Oh, bisa banget. Ketika menjelaskan paradoks kekuasaan, di mana empati seorang pemimpin itu menurun, tunjukkan dampaknya secara langsung. Jangan dibiarkan abstrak. Jangan. Bisa dengan mungkin menambahkan subbab yang menggambarkan bagaimana penurunan motor resonans di otak seorang manajer. Sebentar, motor resonansi itu sederhananya apa ya? Biar kita semua satu pemahaman. Oh iya, sederhananya itu kemampuan otak kita untuk secara intuitif merasakan tindakan dan perasaan orang lain. Kita lihat orang lain kesandung, kita ikut meringis. Ah, oke. Dasar biologis dari empati. Nah, itu dia. Dan pada orang berkuasa, kemampuan meringis ini menurun. Jadi, bisa digambarkan bagaimana penurunan itu menciptakan kebijakan yang tidak manusiawi. Contohnya, Misalnya, manajer itu bikin target yang mustahil dicapai tanpa lembur, karena otaknya secara harfiah nggak bisa lagi merasakan kelelahan timnya. dan kebijakan itulah yang akhirnya memicu stres dan depresi yang dibahas di artikel pertama. Persis. Ini menciptakan sebuah lingkaran sebab akibat yang kuat dan jelas. Nah, itu lingkarannya jadi utuh. Pembaca jadi bisa melihat, oh kecemasan saya ini bukan karena saya lemah, tapi ini produk sistem yang dimulai dari otak atasan saya. Itu mengubah segalanya. Pemahaman sistemik ini jadi kunci sih, karena kalau koneksinya nggak terlihat, solusi yang ditawarkan juga jadi parsial. Ini membawa kita ke poin kedua. Soal solusi yang masih terfragmentasi, Benar, materi ini sangat kuat dalam mendiagnosis masalah. Tapi kerangka solusinya terasa, gimana ya, terpisah-pisah. Belum jadi satu panduan yang koheren. setuju sekali. Artikel Wikipedia tentang krisis eksistensial dan penundaan waktu tidur itu memang menyajikan beberapa strategi, tapi posisinya kayak lampiran ya.
Betul, kayak tambahan saja. Kayak tips-tips yang ditempel di akhir. Di sisi lain, tulisan-tulisan tentang kekuasaan itu tajam banget mengidentifikasi masalah neurobiologisnya, tapi solusinya Masih abstrak. merancang struktur yang menyeimbangkan dominasi. Nah, itu kan abstrak sekali. Pembaca pasti bingung. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang? Baik sebagai individu, pemimpin, maupun anggota masyarakat, gitu ya? Tepat, ada jurang yang lebar antara diagnosis dan solusi praktisnya. Jadi, saran kami adalah coba bangun sebuah bab atau bagian penutup yang solid dan terstruktur. Oke? Satukan berbagai ide solusi itu menjadi sebuah kerangka kerja intervensi multilevel. Ini bakal mengubah karya ini dari sekedar kumpulan analisis menjadi panduan yang transformatif dan bisa ditindaklanjuti. Menarik. Kerangka multilevel itu bentuknya seperti apa? Bayangkan sebuah bagian akhir dengan judul misalnya menyalakan kembali resonansi, intervensi di tingkat individu, organisasi, dan sistemik. Oh, dari judulnya saja sudah memberikan peta jalan ya? Iya kan? Menunjukkan kalau masalah ini kompleks dan solusinya juga harus dari berbagai arah. Oke, coba kita bedah satu persatu. Level individu dulu. Oke, untuk level individu, kita gabungkan solusi yang sudah ada tapi kita bingkai ulang. Self-compassion dari artikel RBP itu bukan lagi sekedar tips biar bisa tidur nyenyak. Tapi jadi apa? Jadi sebuah strategi untuk membangun ketahanan psikologis dalam menghadapi struktur yang menekan. Lalu, mencari sumber makna dari artikel krisis eksistensial itu dibingkai sebagai cara merebut kembali agensi personal. Jadi solusinya nggak cuma pasif bertahan, tapi aktif membangun dari dalam. Persis. Nah, itu untuk individu yang dikenai kekuasaan. Kalau untuk yang memegang kekuasaan gimana? Nah, ini yang penting. Untuk para pemimpin, solusinya bukan cuma, ayo lebih berempati. Nggak akan jalan kalau masalahnya neurologis. Harus ada latihan konkret. Tepat. Ini membawa kita ke level organisasi. Di sini kita bisa terjemahkan konsep abstrak jadi praktik yang nyata. Contohnya, Kalau riset menunjukkan kekuasaan itu menurunkan kemampuan perspektif taking, ya berarti organisasinya harus merancang intervensi wajib untuk melatih kembali otot empati para pemimpin. intervensi wajib. Seperti apa itu? Misalnya program rotasi di mana manajer harus bekerja seminggu di posisi staf garis depan. Wah, Bukan untuk mengawasi, tapi untuk merasakan langsung realitas mereka. Angkat telepon dari pelanggan yang marah, atau kejar tenggat waktu yang nggak masuk akal. itu memaksa mereka untuk benar-benar merasakan, bukan cuma membayangkan. Betul. Atau implementasi forum mendengarkan. Di situ pemimpin dilarang bicara, cuma boleh mencatat. Anggap saja semacam fisioterapi neurologis. Nah, saya suka istilah itu. Fisioterapi neurologis untuk mengaktifkan kembali sirkuit empati yang lama nggak dipakai. Oke, itu mengikat kembali ke ilmu saraf di awal. Lalu level tertinggi, level sistemik. Di level sistemik, kita tarik lebih luas lagi. Kaitkan dengan peran teknologi. Gimana caranya platform internal perusahaan bisa didesain ulang untuk mendorong empati, bukan malah jadi arena politik kantor. Bisa dengan umpan balik anonim yang konstruktif untuk pemimpin mungkin. Tepat, sebagai penyeimbang neurologis terhadap efek isolasi dari kekuasaan. Jadi ini bukan lagi solusi tambal sulam, tapi sebuah desain ulang sistem untuk mencegah penyakit kekuasaan sejak awal. Dengan kerangka 3 level ini, karya ini jadi punya peta jalan yang komprehensif. Tapi rasanya ada satu hal lagi yang bisa membuat semua ini lebih kuat. Soal suara penulisnya sendiri ya. Tepat sekali. Saat ini koleksi tulisan ini terdengar seperti suara dari banyak sumber yang berbeda. Formal seperti Wikipedia, ada yang tajam seperti opini. Dan akibatnya, belum terbentuk satu suara penulis yang khas dan berwibawa. Saya setuju. Ini terasa seperti sebuah tinjauan literatur yang sangat baik, sebuah kompilasi, tapi ketergantungan pada kutipan langsung dan rangkuman pandangan para ahli, Keltner, Foucault, Obji, membuat perspektif orisinil penulisnya sendiri jadi, kurang menonjol. Jadi tenggelam. Iya. Alih-alih menyajikan sebuah argumen baru, karya ini lebih berfungsi sebagai pemetaan pemikiran yang sudah ada. Tentu itu berharga, tapi potensinya jauh lebih besar dari itu. Dan seringkali penulis merasa belum cukup ahli untuk mengajukan teori sendiri. Padahal ini bukan soal menciptakan dari nol.
Ini soal mensintesis. Betul. Untuk memperkuat orisinalitas, saran kami adalah coba sintesis semua temuan ini ke dalam sebuah model konseptual atau metafora sentral yang unik. Oke. Ini akan membingkai ulang keseluruhan karya. Mengubahnya dari inilah yang dikatakan orang lain, menjadi inilah cara baru untuk memahami masalah ini, yang didukung oleh temuan mereka. Bisa kasih contoh konkret seperti apa metafora sentral itu? Tentu. Misalnya, penulis bisa menciptakan konsep sentral, sebut saja paradoks otonomi. Paradoks otonomi. Menarik. Argumennya, dalam upaya modern untuk mencapai efisiensi dan kontrol, kita justru menciptakan sistem yang mengerus otonomi individu. Dan kekosongan otonomi ini kemudian harus diisi dengan sesuatu. Persis. Diisi dengan tindakan kompensasi yang merusak diri, seperti RBP. Sementara itu, di puncak piramida, mereka yang merancang sistem ini secara biologis kehilangan kemampuan untuk berempati pada kerusakan yang mereka timbulkan. Wow, metafora itu langsung menyatukan semua elemennya. Atau bisa juga konsep lain, Misalnya, mungkin defisit empati neurososial. Ini bisa jadi lensa untuk menjelaskan bagaimana struktur kekuasaan sosial itu tidak hanya menindas, tapi secara aktif membentuk ulang sirkuit saraf di otak kita. dan sirkuit yang berubah ini pada gilirannya malah memperkuat struktur tersebut. Jadi lingkaran setan. Tepat. Argumennya jadi jauh lebih tajam. Bukan lagi sekedar kekuasaan itu korup, tapi kekuasaan secara fisik mengubah otak untuk melanggengkan dirinya sendiri. Nah, begitu penulis punya konsep sentral ini, itu akan jadi tulang punggung seluruh tulisan. Cara menulisnya pun akan berubah. Betul. Alih-alih cuma mengutip temuan Opbih tentang mirror system, penulis bisa langsung mengintegrasikannya ke dalam argumennya sendiri. Kalimatnya bisa jadi seperti apa kira-kira? Mungkin jadi begini. Inilah bukti biologis dari defisit empati neurososial yang saya ajukan. Kekuasaan secara harfiah mematikan kemampuan otak untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Ia menciptakan sebuah jarak neurologis yang berbahaya antara penguasa dan yang dikuasai. Ah, saya paham. Jadi temuan Opbih itu jadi bukti untuk memperkuat argumen orisinal si penulis. Tepat, itulah lompatan dari seorang kompilator menjadi seorang pemikir. Oke, jadi untuk merangkum, ada 3 area utama yang bisa dipertimbangkan. Pertama, secara eksplisit menghubungkan gejala psikologis individu dengan dinamika kekuasaan yang lebih besar. Ini untuk menjawab pertanyaan, lalu kenapa? Betul. Kedua, mengkonsolidasikan berbagai saran menjadi sebuah kerangka solusi yang terstruktur dan dapat dijalankan di berbagai tingkatan. Ini soal mengubah analisis menjadi aksi. Dan yang terakhir, mengembangkan sebuah konsep atau metafora inti yang unik. Ini untuk menyatukan semua analisis di bawah satu suara yang original. Fondasi yang ada ini sudah luar biasa kuat sih. Materinya kaya, relevan, penting, dengan mempertajam hubungan sebab akibat, menstrukturkan solusi, dan menempa suara yang khas, kumpulan analisis ini punya potensi besar. Potensi untuk jadi karya yang tidak hanya informatif. Tapi juga sangat penting dan berpengaruh. Kami sangat menantikan untuk melihat bagaimana materi ini berkembang dan jangan ragu untuk mengirimkan kembali hasilnya kepada kami.